Selamat siang teman-teman semuanya. Salam jumpa buat dari saya dari Tirah Channel ya. Kali ini saya mau memperkenalkan teman-teman yang belum pernah lihat, tapi kalau udah lihat nih, ini yang saya pegang ini adalah charger untuk baterai ya, baterai yang dari laptop tipe 18650. Nah ini namanya BMS ya, kalau kita beli di online. BMS itu banyak variannya, ada yang untuk ngecas satu baterai, ada yang untuk 2 baterai, ada yang 3 baterai, dan selanjutnya lebih. Nah kali ini saya mau ngecas baterai yang tegangannya kira-kira 12 volt ya, biasanya 12,6. Nah ini yang saya pegang ini BMS, kemudian ini akan saya pergunakan rangkaian dari batu baterai bekas laptop. Ini bekas ya, kalau baru mahal, ini kalau bekas saya beli 5 ribuan. Saya membutuhkan 6 buah baterai 18650. Nanti akan saya sambung seri paralel ya, susun 6. Kemudian setelah tersusun akan saya pasang BMS. BMS ini gunanya nanti input dari adaptor masuk ke dalam inputnya BMS, kemudian dia akan mengisi satu persatu baterai secara paralel ya, berbarengan. Nah nanti outputnya otomatis langsung buat rangkaian kita bikin rangkaian yang butuh tegangan 12 volt. Adapun fungsi dari BMS ini adalah selain pengisian, dia juga ada auto protect. Ketika baterainya 6 nya sudah full, otomatis auto protect ya. Jadi ini IC ada 4 ya, yang besar nih di layar kecil-kecil. Nah, auto protect itu artinya baterai itu aman, tidak akan panas. Ketika nanti dipakai lagi, dia keluar lagi outputnya, dan sebaliknya. Jadi ini ngecasnya cukup berbarengan dengan isi rangkaian waktu kita ngisi menghidupkan sebuah amplifier jack, itu nanti paralel dengan pemasangan baterai. Nah untuk itu saya butuh, selain BMS, saya butuh baterai 6. Ini adalah rumah ya, untuk dudukan supaya baterai rapi. Kalau asal-asal aja bisa dilem dengan lem bakar, cukup susun cukup. Nah saya beli selembar karena baterainya 6, akan saya manfaatkan lubang 6 atas bawah, nanti akan saya gergaji ya. Kemudian saya siapkan juga ini kawat kuah jumper, nanti untuk seri paralel akan fungsi ini saya solder, bisa satu rangkaian yang mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah untuk ini, untuk yang dudukan baterai, ini penampakannya adalah ini ya. Ini yang kondisi yang saya sudah potong ya. Saya potong menjadi dua posisi untuk depan dan belakang, masing-masing terdiri dari 6 kaki ya, 6 lubang. Nah ini akan saya mulai rangkai buat teman-teman. Jadi biasanya buat teman-teman yang masih nggak ngerti apa sih BMS, gunanya apa, tadi saya sudah jelaskan lebih awal. Terus gunanya untuk double pengisian, kemudian dimanfaatkan selain amplifier pakai adaptor, bisa juga pakai baterai. Ini terutama amplifier atau rangkaian yang butuh tegangan 12 volt ya. Nah karena saya akan nyambungnya seri paralel, ini 2 baterai ngadepnya sama, yang 2 baterai lagi ngadepnya berlawanan, karena nanti akan nyambung. 2 baterai berikutnya lagi akan nyambung sama ya. Ini cara masangnya baterai seri paralel. Penutupnya ini otomatis dari depan belakang nih, nggak mungkin terbalik, ini nggak bisa masuk karena lubangnya nggak pas. Nah sini lubangnya, ini dipaskan dulu masing-masing kepala baterai ya. Nah ini adalah bentuk rangkaian baterai yang sudah tersusun ya. Tinggal nanti untuk BMS, nah ini untuk penguatnya saya biasa selalu berikan kawat pengikat supaya tidak terlepas ya. Jadi ini bukan jumper, tapi ini pengikat untuk antara casing belakang depan itu kita ikat ya. Kita ikat, nanti kita, ini sebaiknya pakai benang lebih aman, tapi pakai kawat pun nggak apa-apa ya. Nah ini seperti ini kira-kira ya teman-teman ya. Ini saya kencangkan, nanti saya potong ini. Saya potong. Ini supaya rangkaian tidak berantakan, kuat ya.
nanti udah masuk dalam box. Pengikat. Kemudian bagaimana cara menyoldernya? Ini akan saya lakukan penyolderan ya. Ini jamperan. Untuk jenis baterai yang rata adalah negatif ya. Sedangkan yang positifnya adalah yang kepala. Nah, di sini saya akan lakukan dari yang negatif. Negatif 2 baterai ya gabung jadi 1 ya. Kemudian karena ini akan nyambung ke baterai yang berikutnya ya. Yang berikutnya, nah ini harus di seri paralel. Ini sama ya, bolak-balik sama ya. Nanti di sisi sini menjadi sisi yang positif. Ini yang groundnya atau yang negatif. Ini sebenarnya ada apa? Safety, bentar Pak. Urus dulu. Nah, ini akan saya lakukan penyolderan ya. Ini lebih mudahnya adalah di posisi baterai, karena baterainya biasanya agak stainless ya. Ini harus dikerok dulu pakai gunting atau pakai pengerok ini ya, satu-satu kerokin. Kemudian kita kasih flak ya, itu untuk mempermudah penyolderannya. Ini contoh ini ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, supaya timahnya bisa melekat ke baterai ya. Ini satu persatu harus disolder dulu supaya nanti mudah untuk merekatkan dengan jamperan ya. Nih, satu udah kita solder satu-satu ya, udah pasang dulu, nanti baru kita lakukan penjamperan. Ini semua baterai yang tipe mengkilat gini atau kayak stainless itu harus dikerok dulu sedikit, dikasih flak untuk supaya timah merekat ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kemudian karena ini bentuknya adalah jamperan yang dari tembaga. Ini teman-teman, ini ketika kena solder agak panas ya. Jadi kalau panas nanti lakukan pakai pinset ya. Ini akan saya lakukan penyolderan di masing-masing kepala baterai ya. Kita satukan. Ini namanya sambungan seri paralel ya. Kenapa saya pakai tembaga? Karena untuk dikasih solder tuh sangat mudah merekat ya. Jadi tembaga itu sifatnya untuk disolder lebih mudah. Ya, ada yang terbuat dari sejenis perak ya, yang putih silver itu biasa agak susah. Kalau ini tembaga gampang. Mateng ya. Nah, dari 2 baterai ini udah belakang sudah tersambung masuk ke baterai berikutnya, connect. Kemudian baterai balanya kita nanti akan sambungkan ke baterai berikut ya. Nah, untuk itu sama, ini harus dilakukan korek dulu sedikit ya, dikorek sedikit semua gitu ya. Kemudian kita kasihkan plak. Nggak usah banyak-banyak, ini hanya untuk mempermudah pelelehan timah ya. Ya. Kemudian akan saya solder dulu di kepala baterainya. Kalau dia udah meleleh dan merekat, nanti mudah direkatkan dengan jamperannya. Nggak perlu banyak, yang penting bisa melekat ya. Nah, untuk berikutnya jamperan yang dibaliknya akan saya jamper kembali.
seperti ini ya. Jadi baterai seri yang ini adalah satu kepala, buntut sama buntut kita satukan. Ya, udah mengkilat. Nah, kemudian yang di sini sama, ketemu antara jumper dengan baterai menyatu. Ya, nyatu. Kemudian sama. Kalau tembaga sifatnya agak panas ya. Nyatu. Terakhir adalah di posisi baterai kepala. Nah, teman-teman, untuk jamran saya sudah selesai. Aduh. Jadi penampakan jamran seperti ini ya. Nanti dari sini adalah arus plus, masuk ngalir ya, masuk sini. Ini jadi arus negatif atau ground. Nah, untuk ini untuk yang di BMS sama. Di sini ada kondisi tengah adalah untuk untuk di posisi baterai, kemudian yang kanan kiri adalah untuk posisi power ya. Kemudian di sini ada, karena pakai 3 baterai double, ini ground, kemudian 4,2 itu berarti satu gugusan baterai, kemudian 8,4 ya di sini, kemudian baru terakhir 12. Akan saya lakukan penyolderan untuk jamran yang ke BMS ya teman-teman. Ini sengaja saya pakai double tip supaya mudah di soldernya. Nah, di sini ada plusnya, supaya plusnya ini saya bisa dapat dengan plusnya dia ya. Nah, di sini plusnya direkatkan di sini, jadi agak gantung supaya tidak kena suhu panas dari baterai ya. Ini kira-kira teman-teman ya. Kemudian ini sama, ini akan saya lakukan penyolderan dulu ya. Ini untuk power yang dari adaptor. Ada plus dan minus ya. Yang ini plus. Kemudian yang di sini adalah untuk negatifnya baterai atau pengisian BMS. Kemudian ini adalah di kepala BMS yang satu gugusan 4,2 ya, atau satu baterai atau 2 baterai. Kemudian baterai kedua kita solder dulu supaya lengketnya gampang. Yang terakhir adalah baterai ketiga atau posisi 12,6, kurang lebih 12 volt ya. Ini penampakan BMS yang melekat di dalam baterai. Nah, untuk jamrannya ya teman-teman butuh ketahui, karena solder sudah kita pasang. Kemudian kita mau ngambil arus yang merah ini adalah arus dari 12 volt lari ke baterai ya. Nah, ini jamperan saya ketinggalan satu nih. Putus tuh. Ini jamperan. Ya. Ini penampakan setelah saya lakukan penyolderan teman-teman ya. Jadi jumpernya dari ground nyambung ke kepalanya ya sampai sini, kemudian dari masing-masing kaki ini kita sambungkan ke BMS ya. Jadi BMS-nya nih dari 4,2 kemudian jadi 8,4, kemudian terakhir adalah menjadi 12,6 volt. Nah, adapun baterai ini kalau full baterainya bagus itu satu baterai itu 4,2 volt ya. Dikalikan 3. Jadi pengalinya bukan 6 kali 3, karena 2 baterai dianggapnya satu posisi ya. Menangnya di ampere yang lebih tinggi. Nah, kalau 4 kali 3 kan 12. Jadi 2 kali 3 6. Jadi makanya di dalam BMS terusnya 12,6. Itu dari situ. Nah, sementara kalau baterai sudah terpakai pasti menurun, bukan 12,6 menurun. Nah, ini kita belum tahu berapa voltase baterai yang belum cas ya. Ini saya baterai belum saya cas. Akan saya coba jumper dengan voltmeter ya, digital ya. Ini kaki untuk outputnya itu nanti bisa untuk pengisian baterai dari adaptor yang 12
5 ampere atau 6 ampere. Ini nanti diisi ke sini untuk pengisiannya paralel dengan perakitan ke amplifier kalau atau peralatan kita. Nah, berapa volt yang ada nih saya cek ya. Dari voltmeter hitam adalah negatif ya, kemudian merah adalah positif ya. Ini masih murni, belum saya cas dari HP atau dicas dari adaptor. Nah, di sini menunjukkan 11,1, berarti arti komposisi 3 baterai yang di seri paralel dengan menjadi 6 baterai itu tinggal 11,1 volt. Kalau saya lakukan pengecasan lagi dengan adaptor yang 12,5 volt 5 ampere, berapa nilainya? Pasti bertambah lagi. Ini asli dari adaptor ya. Kalau saya punya adaptor yang 12 volt. Jadi kalau diisi murni dari adaptor, itu adalah dari adaptor paralel. Jadi sambil menghidupkan amplifier sambil mengisi baterai otomatis ya. Nah, ini demikian teman-teman bagaimana cara merakit power dari baterai yang terdiri dari 6 buah ya. Penyambungannya sistemnya seri paralel ya. Jadi ngikutin input outputnya dari BMS ini otomatis. Mungkin bisa buat referensi buat teman-teman yang menambah ilmu dan pengalaman. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.